Halo guys, kembali lagi di channel keluarga Hanifa. Kali ini saya akan membahas mengenai coklat yang saya panen hari ini di kebun rumah. Sebelumnya, jika kalian baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel keluarga Hanifa supaya kalian mendapat notifikasi terbaru dari channel keluarga Hanifa jika saya membuat video terbaru. Oke, lanjut ke pembahasan coklat. Tanaman coklat atau yang sering disebut dengan Theobroma cacao dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu jenis Criollo, Forastero, dan Trinitario. Criollo menghasilkan biji kakao dengan aroma yang sangat kuat tanpa rasa pahit, tetapi sensitif terhadap perubahan iklim dan serangan hama, penyakit dengan jumlah produktif relatif rendah. Berbeda dengan Criollo, Forastero lebih tahan perubahan iklim dan serangan hama. Jumlah produksinya relatif besar, tetapi bijinya memiliki aroma yang lemah dengan rasa yang pahit. Biji kakao Indonesia sendiri sebagian besar masuk dalam jenis Trinitario, yang merupakan hasil persilangan dari Criollo dan Forastero, dengan sifat yang mirip dengan Criollo. Buah kakao berbentuk bulat panjang, panjangnya sekitar 15-25 cm, dan lebar 7 sampai dengan 10 cm, dengan kulit yang relatif tebal 10 sampai dengan 15 mm. Warna yang hijau pada saat masih muda berganti menjadi kuning, oranye, merah atau ungu ketika masak. Walaupun pada beberapa varietas warnanya tetap hijau ketika buah masak. Pulp atau daging buah menutupi 20 sampai 40 buah biji kakao. Pada buah yang masak, pulp memiliki konsistensi lunak dan berlendir dengan rasa yang manis dan warna putih seperti susu. Biji-biji kakao sendiri berbentuk oval pipih, panjang biji sekitar 2 cm dengan lebar sekitar 1 cm dan berat kurang lebih 1 gram jika dikeringkan. Tanaman coklat mulanya tumbuh liar di hutan tropis Amerika. Adalah masyarakat kuno di Amerika Tengah dan Meksiko, termasuk diantaranya bangsa Maya dan Aztec, yang menemukan rahasia keistimewaan biji kakao ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada masa itu, hancuran biji coklat disangrai dan dicampur dengan jagung dan berbagai rempah, diantaranya paprika, vanila, atau kayu manis. Lalu ditambah air untuk menghasilkan minuman rempah coklat yang berbusa. Memasuki akhir abad ke-15, coklat bertransformasi menjadi resep baru. Cortes yang memimpin ekspedisi Aztec kembali ke Spanyol dengan membawa biji kakao sekaligus dengan resep pembuatan minumannya. Di Eropa, minuman ini menjadi populer setelah formula minuman diubah. Rempah dihilangkan dan diganti dengan gula. Jika awalnya coklat diperlukan sebagai barang mewah, maka penemuan teknik pemisah lemah coklat dan teknik pembuatan coklat bubuk pada awal ke abad ke-19 telah menyebabkan coklat berkembang sebagai komoditas pangan. Selanjutnya, inovasi produk coklat terus berkembang sejalan dengan makin berkembangnya pemahaman mengenai karakteristik coklat. Proses pembuatan coklat melibatkan berbagai tahapan proses. Untuk memperoleh coklat dengan hasil terbaik, buah kakao dipanen dalam kondisi masak sempurna. Buah dipotong dan ditumpuk dengan hati-hati, lalu dibelah dan diambil bijinya. Di tingkat petani, biji coklat difermentasi dan dikeringkan sebelum dikirim ke pabrik coklat untuk pengolahan lebih lanjut. Biji ditumpuk di lantai atau di wadah dan difermentasi selama 2 sampai dengan 8 hari. Secara periodik dilakukan pengadukan biji agar oksigen yang dibutuhkan untuk proses fermentasi bisa masuk dan tersebar merata di seluruh tumpukan biji. Selama fermentasi, suhu biji naik menjadi 45 sampai dengan 50 derajat Celcius, yang mematikan biji atau menghentikan germinasi dan meningkatkan keasaman biji. Selain itu juga terjadi pembentukan warna dan flavor serta degradasi parsial komponen penyebab rasa pahit dan kelat. Pulp yang menempel pada biji coklat terdekomposisi secara estimatis menjadi cairan yang larut air. Fermentasi dikatakan sempurna jika warna biji kakao berubah dari warna terang menjadi coklat gelap yang homogen dan biji mudah dipisahkan dari kulit bijinya. Setelah fermentasi selesai, biji dikeringkan hingga kadar air mencapai 6 sampai dengan 8%. Proses pengeringan biasa dilakukan dengan cara penjemuran atau menggunakan oven pengering. Di beberapa negara termasuk Indonesia dilakukan pencucian biji sebelum dikeringkan. Walaupun akan memperbaiki penampilan biji, tetapi pencucian yang berlebihan berisiko untuk meningkatkan kerapuhan biji. Biji kakao kering dibagi dalam beberapa kelas mutu. Pembuatan pasta coklat atau cocoa liquor. Yang kedua, pembuatan coklat bubuk
cocoa powder dan lemak coklat atau cocoa butter, dan yang ketiga adalah pembuatan coklat. Jenis-jenis coklat yang dihasilkan sangat bervariasi, tergantung pada beberapa banyak pasta dan lemak coklat yang digunakan serta apa saja ingredient lain yang ditambahkan. Perbedaan formulasi bahan yang digunakan ini menyebabkan perbedaan tidak hanya dalam flavor dan rasa, tetapi juga perbedaan perilaku terhadap panas dan air sehingga menyebabkan perbedaan dalam pemanfaatannya. Couverture jenis coklat terbaik. Coklat ini sangat murni dengan persentase lemak kakaonya yang tinggi sehingga menghasilkan flavor yang sangat baik, sehingga digunakan untuk pembuatan produk coklat buatan tangan. Sebelum digunakan, coklat ini biasanya dilelehkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah plain atau baking coklat. Coklat dengan rasa coklat khas atau plain. Produk ini dibuat dari pasta coklat yang didinginkan dan dikeringkan tanpa penambahan gula, terutama digunakan sebagai ingredient atau sebagai garnish. Yang ketiga ada semi sweet dan sweet coklat. Coklat ini memiliki rasa manis, juga digunakan sebagai ingredient. Berbeda dengan coklat plain, semi sweet coklat memiliki ekstra lemak coklat dan mendapatkan tambahan gula. Dalam resep is also used primarily in recipes. Sweet cooking coklat sama dengan semi sweet. Milk coklat, coklat susu, dibuat dengan menggunakan pasta coklat dengan penambahan lemak coklat, gula, susu, dan vanila. Merupakan jenis coklat yang paling populer, biasanya dikonsumsi langsung atau eating coklat. Coklat jenis ini cocok dijadikan ingredient kue. Selain kandungan coklat yang relatif sedikit, coklat ini mudah hangus bila dilelehkan. Yang keempat ada cocoa powder, bubuk coklat. Dibuat dari pasta coklat yang sebagian besar lemaknya telah dikeluarkan. Produk ini sangat mudah menyerap uap air dan bau dari produk lain sehingga harus dijaga di tempat kering, dingin, dan tertutup rapat. Coklat bubuk dibedakan lagi menjadi coklat bubuk yang rendah lemak. Sebagian besar lemaknya telah dihilangkan. Coklat bubuk dengan kadar lemak sedang, kandungan lemak sekitar 10 sampai dengan 22%. Coklat bubuk untuk minuman atau sarapan, kadar lemak coklat di atas 22% biasanya digunakan dalam pembuatan susu bubuk coklat, dan coklat bubuk yang perlu diproses dengan teknik Dutch. Yang kelima ada white coklat. Coklat putih merupakan campuran lemak coklat, gula, susu, dan vanila. Tidak mengandung massa atau solid coklat. Flavor dihasilkan dari lemak coklat. Selain dikonsumsi langsung, juga digunakan untuk dekorasi. Coklat ini terbuat dari lemak coklat, gula, dan vanili. Ia tidak mengandung coklat padat karena mudah hangus. Ada baiknya dimasak atau dilelehkan dengan hati-hati. Penyimpanan produk coklat. Semua produk coklat dimulai dari kakao mentah sampai produk olahannya disimpan di tempat dingin, kering dengan sirkulasi udara ruangan yang baik. Terlindungi dari suhu cahaya dan bahan-bahan berbau tajam. Suhu 10 sampai dengan 12 derajat Celcius dengan kelembapan 55 sampai dengan 65% adalah kondisi ruangan penyimpanan coklat yang ideal. Coklat yang disimpan pada kondisi penyimpanan yang tidak tepat akan memiliki warna permukaan yang kusam atau keabuan. Pembentukan spot-spot gula, sugar bloom, disebabkan oleh penyimpanan coklat pada kelembapan tinggi di atas 75%, atau karena terjadi penumpukan uap air yang menyebabkan partikel gula berukuran kecil yang ada di permukaan mencair dan kemudian membentuk kristal berukuran besar ketika terjadi proses evaporasi. Spot-spot lemak, fat bloom, terjadi pada kondisi suhu penyimpanan di atas 30 derajat Celcius dan berfluktuasi mengakibatkan lemak mencair lalu mengkristal kembali dengan ukuran yang lebih besar. Fat bloom juga mungkin terjadi karena proses tempering atau pendinginan yang tidak tepat. Mungkin demikian pembahasan coklat kali ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel Keluarga Hanifa supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari channel Keluarga Hanifa.